Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim ya, walaupun lewat media, namun mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan juga saya doakan semoga sahabat semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sabar ya. Karena dalam kehidupan ini ya tentunya banyak sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya, baik susah maupun senang ya. Nah, itu semua perlu kita hadapi, dan kunci untuk menghadapi itu semua adalah dengan sabar ya. Inna asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar itu yang selalu ketika diberi musibah oleh Allah, maka dia bersabar, selalu mengembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa sabar itu terbagi 4 ya, untuk menghadapi suatu permasalahan ya. Untuk kita sabar dalam menjalani hidup ini ada secara istilah sabar itu adalah menahan diri ya, menahan diri dari segala bentuk kesulitan, dan dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai maka kita harus sabar ya. Kadang-kadang yang paling kita terasa itu ketika Allah uji dengan suatu kesulitan ya, baru hati kita merasa bahwa ini adalah ujian dari Allah ya. Namun kadang sabar juga ada kalanya ketika kita diberi suatu kelebihan oleh Allah ya, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesenangan oleh Allah, itu juga harus sabar. Kenapa? Karena ketika diberi kesenangan, kebahagiaan, rezeki yang banyak, kalau kita nggak sabar ya, maka rezeki kesenangan itu tidak bisa kita mensyukurinya. Nah, itu bentuk wujud kita tidak sabar. Karena orang yang sabar selalu dia bersyukur kepada Allah ya, baik ketika Allah uji dengan kesusahan ya, maupun diberi oleh Allah suatu kelebihan. Contohnya ketika Allah berikan rezeki yang banyak ya, kesehatan, kadang kita lengah, lalai, tidak bersabar kepada Allah, tidak dengan bersyukur ya. Nah, itulah jadi untuk sabar itu bukan hanya Allah uji dengan suatu kesusahan, namun kita ketika Allah berikan ujian dengan serba ada pun kita harus sabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 4 ya. Yang ke-1 sabar dalam menghadapi perintah Allah atau fardu ya. Sesuatu perintah-perintah Allah, dalam mentaati perintah Allah maka kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah ya, ujian dari Allah. Nah, kita harus sabar. Yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi gangguan dari manusia. Yang keempat, sabar dalam kefakiran. Nah, itu hadis di atas kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi ya, dalam kitab Matan Tanqihul Qaul ya. Nah, yang ke-1, sabar dalam menjalankan fardu. Nah, terkadang sesuatu yang diwajibkan bagi kita ya, kepada umat Islam bisa saja memberatkan, seperti sholat, zakat, saum. Nah, itu semua ya, walaupun kita paham itu adalah suatu kewajiban, namun bisa saja itu menjadikan berat bagi kita ya, maka kita harus sabar. Kalau nggak sabar ya tidak bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Maka
harus dibarengi dengan sabar. Bagaimana sabar itu? Ya berupaya untuk mampu kita ini melaksanakan fardu-fardu, melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Tanpa sabar kita tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah ya, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan ya, fardu ya. Nah itu tentang sabar ya. Nah iya, jadi walaupun begitu beratnya tapi tetap itu harus mampu kita laksanakan ya. Jadi itulah perlunya kita kesabaran ya. Nah, apapun perintah Allah ya, maka kita harus laksanakan ya. Kalau tidak sabar tidak mampu kita laksanakan, terutama yang mungkin terasa berat buat kita ya, seperti saum ya, baik yang paling utama adalah saum Ramadan. Itu kalau kita nggak sabar nggak mungkin kita bisa melaksanakan ya. Dan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti infak, berat Masya Allah ya. Ketika kita lapang mungkin ya tidak terasa berat untuk kita berinfak ya, tapi ketika kita dalam keadaan sempit terasa berat itu untuk berinfak ya. Maka sabar itu dalam arti kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Potensi, kekuatan semua kita gunakan untuk mampu kita melaksanakan perintah Allah. Nah, itulah maka perlunya kita sabar. Maka ketika kita menyanyiakan, tidak mampu kita melaksanakan perintah Allah, maka akan celaka. Kenapa? Karena itu adalah suatu fardu, perintah Allah. Maka konsekuensinya ketika kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah, maka akan celaka. Kan Allah ajarkan begitu ya. Maka perlu sabar ya. Nah itu sabar dalam menghadapi fardu, perintah Allah, kewajiban kita terhadap Allah ya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, jadi tingkat sabar yang kedua ini yaitu sabar terhadap musibah. Semua orang pasti akan mengalaminya ya, karena takdir Allah itu sudah jelas ya, wal qadri khairi wa syarihi ya, bahwa akan Allah berikan takdir kepada manusia itu baik maupun buruk akan kita lalui. Maka musibah itu akan kita dapati dalam perjalanan hidup kita. Maka perlu kita sabar ketika Allah memberikan musibah kepada kita, dengan sakit atau mungkin dengan bencana atau mungkin dengan kecelakaan dan sebagainya. Itu perlu kita sabar. Ketika kita sabar diuji oleh Allah, maka akan mendapatkan nilai di hadapan Allah, akan ditinggikan derajat kita. Maka perlu kita sabar. Maka orang-orang sabar itu selalu dia mengembalikan kepada Allah. Inna asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang sabar itu ya, yang selalu ketika Allah berikan musibah ya, dia selalu mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar menghadapi gangguan manusia. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar ketika ada gangguan dari teman kita, ada ejekan, ada ledekan dari manusia, maka kita harus sabar. Ya kadang dalam percakapan kita ada sesuatu yang menyakiti hati kita ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka kadang-kadang kalau kita nggak sabar ya, kita akan sakit hati karena tidak sabarnya kita. Maka kita harus sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Maka tingkatkanlah hati kita dengan selalu memaafkan kesalahan orang ya, gitu. Jadi sabar dalam menghadapi gangguan manusia, selalu kita bersabar dan selalu kita memaafkan ketika ada teman kita, sahabat kita yang ucapannya mungkin menyakiti hati kita. Nah, orang-orang yang sabar selalu dia tidak menaruh hati dalam hatinya ketika orang mengatakan yang tidak enak kepada kita. Sebagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah diuji dengan sahabat-sahabatnya, bahkan saudara-saudaranya dihina, dicaci maki, tapi tetap dia berjalan menjalankan perintah Allah ya. Nah, selalu dia memaafkan ya kepada orang-orang yang menghina dirinya. Nah, itu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar yang ketiga. Yang keempat adalah sabar dalam menghadapi kefakiran ya. Ini yang paling berat ya, ketika kita diuji dengan kefakiran ya, kekurangan. Kadang orang bisa ibadah khusyuk ya, ibadah tenang ketika serba ada ya, tidak Allah uji dengan kefakiran, kemiskinan. Maka ini perlunya kita sabar ketika Allah memberikan kefakiran kepada kita, kekurangan kepada kita ya. Baik terutama mungkin secara harta ya, kita serba
pas-pasan, bahkan mungkin kurang, bukan pas lagi ya. Untuk makan aja susah ya, sehingga mempengaruhi kepada pemikiran kita, keimanan kita pun terpengaruhi ketika Allah uji dengan kekurangan. Maka kefakiran itu bisa mengakibatkan kekufuran ya. Nah, maka kita harus sabar ketika Allah diuji dengan kefakiran ini. Keempat kesabaran yang kata Rasul itu kita harus bisa menjalani ya. Jadi sabar dalam menghadapi fardu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi musibah ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi gangguan dari manusia ya. Yang keempat, sabar dalam menghadapi kekurangan, kefakiran. Nah, ketika kita mampu itu semua ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mampu melewati ujian-ujian dari Allah. Dengan apa? Dengan adanya sabar tadi ya. Maka mudah-mudahan sahabat semua, kita semua diberikan kesabaran oleh Allah, sehingga dalam menjalani hidup ini dengan ujian bermacam-macam ujian tadi, kita selalu dikembalikan kepada Allah. Inna asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dapat musibah maka selalu dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah, sehingga dalam menjalani hidup ini kita menjadi orang yang sukses ya. Sukses dalam menjalani ujian dari Allah ya, sabar ya. Mungkin itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.